Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardila Zahra. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pengaruh Earning per Share, Return on Asset, dan Current Ratio terhadap harga saham pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI periode tahun 2019 sampai 2023. Latar belakang saya memilih judul ini adalah karena pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian modern sebagai sumber pembiayaan jangka panjang dan sarana investasi. Harga saham mencerminkan kinerja perusahaan, kepercayaan investor, serta daya saing perusahaan di pasar modal khususnya dalam sektor industri yang menjadi penunjang utama perekonomian negara seperti negara Indonesia. Oleh karena itu, analisis harga saham akan menjadi penting untuk memahami bagaimana indikator keuangan perusahaan mempengaruhi persepsi terhadap nilai saham tersebut. Pada penelitian ini, berfokus pada analisis dan indikator keuangan yaitu rasio profitabilitas, earning per share dan return on asset, serta rasio likuiditas, current ratio, dan pengaruhnya terhadap harga saham. Grafik di atas menunjukkan fluktuasi harga saham setiap tahun pada 10 perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2023. Pergerakan saham ini bisa dipengaruhi oleh faktor makroekonomi seperti perlambatan ekonomi global pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada sektor industri. Berikut identifikasi masalah pada penelitian ini. Yang pertama adalah apa pengaruh earning per share terhadap harga saham perusahaan sektor industri. Yang kedua, bagaimana return on asset mempengaruhi harga saham pada perusahaan sektor industri. Yang ketiga, apa hubungan current ratio dan harga saham di perusahaan sektor industri. Yang keempat, bagaimana kondisi pasar saham di BEI mempengaruhi hubungan antara kinerja keuangan dan harga saham. Yang kelima, apakah terdapat perbedaan pengaruh EPS, ROA, dan CR terhadap harga saham di perusahaan sektor industri. Berikutnya, batasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama adalah apakah ada pengaruh rasio EPS terhadap harga saham pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2023. Yang kedua, apakah ada pengaruh rasio ROA terhadap harga saham pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2023. Yang ketiga, apakah ada pengaruh rasio CR terhadap harga saham pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2023. Dan yang keempat, apakah ada pengaruh rasio EPS, ROA, dan CR terhadap harga saham pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2023. Berikutnya, rumusan masalah yang saya ambil pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh EPS terhadap harga saham pada perusahaan sektor industri periode 2019 sampai 2023. Yang kedua, bagaimana pengaruh ROA terhadap harga saham pada perusahaan sektor industri periode 2019 sampai 2023. Yang ketiga, bagaimana pengaruh CR terhadap harga saham pada perusahaan sektor industri periode 2019 sampai 2023. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh EPS, ROA, dan CR terhadap harga saham pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2023. Berikut tujuan penelitiannya adalah satu, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh EPS terhadap harga saham. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ROA terhadap harga saham. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh CR terhadap harga saham. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh rasio EPS, ROA, dan CR terhadap harga saham. Berikutnya, kegunaan penelitian. Bagi peneliti untuk menambah wawasan baru tentang faktor-faktor keuangan terhadap harga saham sektor industri. Bagi investor, untuk memberikan informasi yang relevan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham sebelum melakukan investasi. Bagi akademis, untuk menambah literatur akademis mengenai hubungan antara kinerja keuangan dan harga saham. Berikut tinjauan pustakanya, yaitu ada pengertian manajemen,
Menurut George R. Terry tahun 1968, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Berikutnya, pengertian manajemen keuangan. Menurut Weston dan Brigham tahun 1975, manajemen keuangan merupakan bidang yang terkait dengan pengelolaan aset dan kewajiban keuangan suatu perusahaan serta perencanaan untuk masa depan. Fokusnya adalah untuk bagaimana memaksimalkan nilai perusahaan. Berikutnya ada pengertian earning per share. Menurut Weston dan Brigham tahun 1992, earning per share ini diartikan sebagai ukuran keuntungan yang diperoleh oleh setiap lembar saham biasa suatu perusahaan. EPS dihitung dengan membagi laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan jumlah saham biasa yang beredar. Berikutnya, pengertian return on asset. Menurut Kashmir tahun 2014, return on asset merupakan rasio yang menunjukkan efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Jika hasil ROA-nya tinggi, maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut dalam memanfaatkan asetnya. Berikutnya adalah pengertian current ratio. Menurut Weston dan Brigham tahun 1992, current ratio menunjukkan hubungan antara aset lancar dan kewajiban lancar suatu perusahaan, memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Dan yang terakhir, pengertian harga saham. Menurut Tandelin tahun 2010, harga saham adalah nilai suatu saham yang menggambarkan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Harga saham mencerminkan ekspektasi investor terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Dan berikut kerangka pemikiran untuk penelitian ini. Dengan hipotesis penelitian, H1 diduga earning per share berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sektor industri di BEI. H2 diduga return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sektor industri di BEI. H3 diduga current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sektor industri di BEI. Dan H4 diduga EPS, ROA, dan CR berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sektor industri di BEI. Pada penelitian ini, saya menggunakan desain penelitian deskriptif dan kausal, di mana penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan suatu perusahaan tertentu secara akurat dengan tujuan untuk memberikan gambaran keadaan secara objektif. Dan desain penelitian kausal untuk mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat antar variabel. Untuk jenis dan sumber data yang saya gunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa rasio keuangan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa rasio keuangan perusahaan sektor industri, dan untuk harga saham diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu IDX dan Yahoo Finance dengan metode laporan keuangan yang terdaftar selama periode tahun 2019 sampai 2023 serta publikasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan sampelnya, sampel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah 10 perusahaan industri yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2023 dengan jumlah populasi sebanyak 30 perusahaan. Metode yang saya ambil pada penelitian ini adalah purposive sampling. Perusahaan sektor industri yang akan saya teliti diambil berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2023. Yang kedua, perusahaan sektor industri yang mempublikasikan data laporan keuangan lengkap selama periode tahun 2019 sampai 2023 dan perusahaan yang menyajikan rasio secara lengkap sesuai dengan variabel yang akan saya teliti. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah menggunakan teknik library research. Penelitian ini mengambil sampel data pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2023. Untuk teknik pengolahan data, dalam penelitian ini metode analisis
Yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dari variabel X terhadap variabel Y. Dan semua pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS Statistik 2.7.0 for Windows. Sekian hasil kerja yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.